wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami yang beranggotakan saya sendiri, Ika Wulansari, dan rekan saya ada Sukma Ayu Dayamayanti dan Fajrul Mahadi Faharwanto. Kami akan membahas mengenai uji aktivitas antioksidan pada daun jambu biji atau Pisidium guajava. Nah, daun jambu biji ini dipilih karena diketahui bahwa mengandung berbagai senyawa fenolik dan flavonoid yang berpotensi sebagai antioksidan alami, yaitu ada kandungan utamanya seperti quercetin, camferol, zetesin, dan asam galat. Nah, antioksidan ini sangat penting karena mampu menangkal radikal bebas yang dapat menyebabkan kerusakan sel dan berbagai penyakit degeneratif. Nah, pada kali ini kita akan membahas prinsip uji antioksidan. Ada prinsip uji. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai prinsip uji antioksidan, parameter hasil, interpretasi data, serta kaitannya dengan kandungan metabolit sekunder pada daun jambu biji. Nah, yang pertama, uji antioksidan ini bertujuan untuk mengukur kemampuan ekstrak daun jambu biji dalam menangkap atau menetralkan radikal bebas. Nah, radikal bebas merupakan molekul yang memiliki elektron tidak berpasangan sehingga reaktif dan dapat merusak sel. Nah, mengapa penting antioksidan ini pelajari? Karena antioksidan ini dapat mengatasi atau menanggulangi pencegahan penuaan dini, pengurangan peradangan, penurunan resiko penyakit kronis seperti diabetes, kanker, dan kardiovaskular, dan melindungi sel dari stres oksidatif. Kemudian, prinsip dasar pada antioksidan ini yaitu radikal bebas itu dicampurkan dengan ekstrak sampel atau antioksidan, kemudian antioksidan itu mendonorkan elektron atau atom hidrogen kepada radikal bebas sehingga radikal bebas ini menjadi stabil dan tidak reaktif. Nah, mekanisme kerja antioksidan ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada donor elektron di mana antioksidan ini memberikan elektron kepada radikal bebas. Nah, yang kedua itu ada donor hidrogen, yang di mana antioksidan itu menyumbangkan atom hidrogen untuk menstabilkan radikal bebas. Nah, kedua mekanisme tersebut itu akan mengubah radikal bebas menjadi bentuk yang lebih stabil. Nah, metode umum untuk menguji biasanya itu pertama ada menggunakan DPPH, di mana metode DPPH ini untuk mengukur kemampuan penangkapan radikal DPPH yang berwarna ungu hingga berubah menjadi kuning pucat. Kemudian yang kedua ada ABTS, di mana metode ini mengukur kemampuan penangkapan radikal ABTS yang awalnya berwarna hijau biru menjadi tidak berwarna atau memudar. Kemudian yang ketiga ada metode FRAB, di mana metode ini itu untuk mengukur kemampuan antioksidan mereduksi ion Fe3+ menjadi Fe2+ yang menjadi warna biru kehijauan. Kemudian untuk parameter hasilnya, parameter utama yang digunakan dalam uji antioksidan itu adalah IC50 atau inhibitor concentration 50%. Nah, IC50 itu menunjukkan konsentrasi ekstrak yang diperlukan untuk menghambat 50% aktivitas radikal bebas. Nah, semakin kecil nilai IC50 itu aktivitasnya sangat kuat. Nah, bisa dilihat pada kategori aktivitas antioksidan pada tabel ini, di mana sebagai contoh nilai IC50 di bawah 50 ppm ini dikategorikan sangat kuat, sedangkan jika di atas 20 ppm itu termasuk sangat lemah. Nah, pada grafik ini juga bisa dilihat, grafik ini juga dapat dilihat bahwa peningkatan konsentrasi itu dapat menghasilkan peningkatan persen inhibisi juga. Nah, contoh hasilnya, misalnya ekstrak daun jambu biji itu memiliki nilai IC50
sebesar 45 ppm. Nah, nilai tersebut itu dikategorikan antioksidan yang sangat kuat. Nah, kemudian untuk cara membaca hasilnya yaitu semakin kecil nilai SI50, kan tadi kan semakin sedikit ekstrak yang diperlukan untuk menetralkan radikal bebas sehingga aktivitas antioksidannya itu semakin tinggi. Nah, untuk selanjutnya yaitu poin keempat mengenai pembahasan. Yang pertama kita akan membahas mengenai perbedaan DPPH, ABTS, dan FRAP. Nah, metode DPPH dan ABTS ini sama-sama mengukur kemampuan menangkap si radikal bebas. Nah, untuk perbedaannya yaitu terletak pada jenis radikal yang digunakan. Sedangkan untuk FRAP itu tidak mengukur penangkapan radikal, melainkan kemampuan reduksi terhadap ion besi. Kemudian arti IC50 sendiri yaitu konsentrasi yang mampu menghambat 50% aktivitas radikal bebas. Semakin kecil nilainya, udah dijelaskan ya tadi, yaitu maka aktivitas antioksidannya itu akan semakin kuat. Kemudian poin yang ketiga, mengapa hasil DPPH tinggi belum tentu antioksidan biologisnya itu terbaik. Karena uji DPPH itu hanya dilakukan secara in vitro di laboratorium. Nah, uji ini belum mempertimbangkan proses penyerapan, distribusi, metabolisme, serta ekskresi senyawa di dalam tubuh manusia. Yang keempat, bagaimana struktur fenolik mempengaruhi aktivitas antioksidan. Senyawa fenolik itu memiliki gugus hidroksil atau gugus OH yang dapat mendonorkan elektron maupun atom hidrogen. Semakin banyak gugus hidroksil yang tersedia, biasanya kemampuan menangkap radikal bebas juga akan semakin tinggi. Nah, untuk metode mana yang paling tepat untuk sampel berwarna gelap, yaitu metode ABTS. Lebih direkomendasikan karena dapat digunakan pada sistem hidrofilik maupun lipofilik dan lebih sedikit mengalami gangguan akibat warna sampel dibandingkan metode DPPH. Baik, selanjutnya yaitu kaitan dengan bahan alam. Nah, mengapa daun jambu biji cocok diuji? Nah, di dalam daun jambu biji yaitu diketahui kaya akan senyawa fenolik dan flavonoid yang berperan sebagai antioksidan alami. Nah, kandungan utamanya yaitu ada beberapa senyawa yang banyak ditemukan pada daun jambu biji. Ialah ada quercetin, camphorol, katekin, tanin, asam galat, dan asam alegat. Nah, untuk hubungan struktur dengan aktivitasnya, yaitu senyawa-senyawa tersebut yaitu memiliki gugus hidroksil yang dapat berfungsi sebagai donor elektron maupun donor hidrogen untuk menetralkan radikal bebas. Selanjutnya itu biosai yang paling rasional karena kandungan fenolik dan flavonoidnya tinggi, maka daun jambu biji sangat cocok diuji menggunakan metode DPPH, ABBTS maupun FRAP untuk mengevaluasi aktivitas antioksidannya. Nah, selanjutnya yaitu sebagai kesimpulan, yang pertama yaitu daun jambu biji mengandung senyawa fenolik dan flavonoid yang berpotensi sebagai antioksidan alami. Nah, yang kedua yaitu aktivitas antioksidan dapat dievaluasi menggunakan metode DBPH, ABTS, dan FRAP yang memiliki prinsip pengukuran yang berbeda-beda. Nah, ketiga yaitu nilai IC50 merupakan parameter utama dalam menentukan kekuatan aktivitas antioksidannya, di mana semakin kecil nilainya maka semakin kuat aktivitas antioksidannya. Nah, dengan demikian, daun jambu biji yaitu memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai sumber antioksidan alami yang dapat membantu melindungi tubuh dari stres oksidatif.
Sekian dari kelompok kami, kelompok 1, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.